Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kicau mania, salam sejahtera. Semoga teman-teman dan kita semua selalu diberikan kesehatan, murahan rezeki, keberkahan, dan lindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Baik teman-teman semua, pada kesempatan video saya kali ini masih di seputar burung berkicau dan berkaitan dengan murai batu, ya. Masih berkaitan dengan murai batu. Teman-teman semua, saya kali ini akan bercerita tentang perihal langkah-langkah yang memang harus diperhatikan oleh peternak pemula dalam beternak murai batu. Terkadang memang teman-teman semua mempunyai keinginan yang besar, dengan harapan yang besar, tanpa kita kadang ketahui sebagai pemula memikirkan atau mengesampingkan beberapa hal yang sebenarnya ini nanti bisa menghambat langkah-langkah kita untuk ternak murai batu khususnya. Adapun beberapa langkah yang memang kita harus perhatikan untuk menjadi peternak murai batu. Sebenarnya gini, semua beternak gak hanya murai batu, sebenarnya bagi saya kuncinya yaitu di kesabaran, ya, di kesabaran, keuletan, ketelatenan, dan mencintai apa yang menjadi fokus dari pekerjaan kita ataupun fokus dari apa yang akan kita lakukan. Itu kuncinya sebenarnya teman-teman, ya. Tapi ada beberapa hal yang memang menjadi sebuah pengetahuan ataupun step-stepnya dalam melakukan sesuatu, diantaranya misalnya dalam beternak murai batu ini kita harus tahu step by step, langkah demi langkah, awalnya harus seperti apa, dan nanti agar bisa menghasilkan hasil yang baik ataupun hasil yang sesuai yang kita inginkan, gitu. Contoh seperti saya dulu awal-awal beternak itu kadang gini, kita punya keniatan, punya uang, punya modal, saya merasa bisa untuk beternak misalnya seperti itu kan, tanpa mengetahui langkah-langkah yang memang perlu kita perhatikan. Itu jadi kita nantinya tidak bingung dalam menerapkan ataupun akan kita berinvestasi di beternak tersebut, gitu. Jadi kita nanti tidak bingung. Yang pertama, kita harus juga sharing sama teman-teman, gitu kan, minta informasi sama teman-teman, baik dari media, baik dari obrolan dari teman-teman kicau mania semuanya kan, gitu. Kita harus saling berinteraksi, yang punya harus berinteraksi sesama penghobi misalnya. Terus kemudian kita juga harus berinteraksi dengan ataupun mencintai dengan apa yang akan kita kerjakan. Seperti itu ya teman-teman, ya. Oke, masuk ke langkah-langkah yang memang ini menjadi kunci sukses untuk beternak murai batu, kan? Adapun beberapa langkah yang memang harus kita perhatikan. Yang pertama, misalnya kita harus menentukan lokasi di mana kita harus beternak, ya. Mencari lokasi yang nyaman, aman, gitu ya. Sekali lagi, mencari lokasi yang sekiranya aman dan nyaman untuk burungnya nantinya, dan aman dari serangan predator maupun gangguan-gangguan yang akan menghambat nanti proses produksi beternak tersebut. Yang kedua adalah kita harus mempunyai otomatis indukan, baik indukan pejantan maupun indukan betina. Monggo, sesuai dengan selera teman-teman semuanya, indukan mau seperti apa, mau ekor yang panjang, mau ekor yang pendek, mau dari burung yang sudah berprestasi atau burung yang mungkin muda hutan yang mungkin sesuai dengan keinginan teman-teman semuanya, punya target masing-masing dalam beternak murai batu tersebut.
target market mau seperti apa nantinya, itu kita nanti akan video lanjutan tentang itu semua. Oke. Terus kemudian yang ketiga, kita harus membangun kandang penangkaran. Membangun kandang penangkaran ini sangat penting sekali, paling tidak dilihat dari suhu, suasananya yang tadi seperti yang poin pertama, aman gitu kan. Ukurannya juga sekiranya jangan terlalu sempit banget ya, jadi burungnya biar bisa lebih leluasa, biar enak, biar lebih nyaman gitu kan. Standarnya misalnya panjang 180 ataupun tinggi 180, lebarnya misalnya 90, untuk standarnya misalnya seperti itu. Monggo itu selesai sesuai dengan selera teman-teman semuanya. Langkah selanjutnya yaitu setelah proses pendojolan selesai, kemudian mempunyai kandang penangkaran dan nantinya akan menghasilkan anakan. Oke. Yang poin yang utama dalam kita nanti setelah keluar anakannya tersebut, kita harus benar-benar mencintai anakannya tersebut. Dalam hal mencintai, kita harus merawat dengan baik ya. Harus merawat dengan baik untuk trotolan-trotolan yang sudah teman-teman ini dari hasil ternakan tersebut. Oke. Untuk langkah selanjutnya yaitu pemasaran. Misalnya teman-teman ini mempunyai target pasar mau seperti apa, misalnya mau mengutamakan kualitas atau mengutamakan kuantitas, misalnya seperti itu. Kalau memang mengutamakan kualitas, target pasarnya berarti teman-teman semua harus mempunyai tujuan yang jelas, misalnya target pasar di teman-teman pelomba misalnya seperti itu. Kalau untuk target pasar yang kuantitas, misalnya teman-teman ya yang penting saya bisa menghasilkan banyak dan bisa menjual anakan dengan banyak, dan seperti itu teman-teman semuanya. Jadi beberapa hal yang memang ini menjadi kunci sukses untuk teman-teman semuanya sebagai awal-awal untuk beternak harus diketahui ya. Kesimpulannya adalah dari beberapa hal tersebut seperti yang saya utarakan tadi, diantaranya dalam beternak murai batu harus mengetahui langkah-langkahnya. Yang pertama, menentukan lokasi. Yang kedua, harus mempunyai indukan jantan dan betina. Yang ketiga, harus mempunyai sangkar ataupun kandang penangkaran. Ya. Kemudian yang keempat, merawat trotolan untuk hasil ternakan tersebut, anakan dari murai yang kita tangkarkan. Kelima, mempunyai target pasar ataupun dengan promosi. Itulah teman-teman dari beberapa langkah yang itu merupakan sebuah kiat sukses untuk beternak murai batu sebagai awalan ataupun pemula dalam beternak murai batu. Nantinya menurut saya poin penting yang harus kita perhatikan setelah nanti teman-teman semuanya mencoba dan mempunyai segmen tersendiri. Menurut saya poin yang terpenting ketika kita mempunyai penangkaran murai batu tersebut, kita harus mempunyai segmen yang jelas gitu kan, segmen pasar yang jelas, karena tidak hanya untuk konsumsi pribadi, otomatis kan seperti itu. Nah, kesimpulannya yang akan bertahan nantinya adalah hasil ternakan yang berkualitas dan mampu bersaing di perlombaan. Mungkin itu pendapat dari pribadi saya ya. Hasil yang akan bertahan di dalam peternakan ataupun penangkaran murai tersebut, hasil penangkarannya yang nantinya mampu berkualitas dan bersaing di arena perlombaan. Itu kata kuncinya. Mungkin nanti bisa menjadikan sebuah gambaran bagi teman-teman semuanya untuk lebih lebih memikirkan ataupun lebih mempertimbangkan bagaimana ataupun seperti apa segmen pasar yang akan ditentukan ataupun yang akan dipilih dalam teman-teman beternak murai batu tersebut. Oke teman-teman, demikian beberapa langkah yang saya rasa menurut pengalaman saya sendiri itu merupakan hal yang sangat jitu
untuk melakukan atau kita dalam menangkar burung murai batu. Sekian, jangan lupa kalaupun ini sangat bermanfaat ataupun ini sangat berguna, silahkan share teman-teman sebanyak-banyaknya, dan saya mohon like, subscribe, komen, dan share ya, supaya